Kalau kalimat rahmat ini kalimat yang akrab dengan lisan-lisan manusia, bahkan kadang-kadang dengan wong. Siapa mas namanya mas? Oh saya namanya Rahmat. Oh, nama lengkapnya Rahmatul lil alamin. Masya Allah. Ya. Kadang-kadang seperti itu ya, dijadikan nama orang. Ada yang namanya Rohim, ada yang namanya Rahmat, ada yang namanya Rohmah, bahkan ada yang namanya Rohimah. Ini satu rukun kata. Kalau ditasrif dalam bahasa Arab, Rohimah yarhamu rahmatun. Kalau diartikan bahasa kita artinya kasih sayang. Berarti rahmat itu adalah kasih sayang. Lantas Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu menyebutkan rahmatuhu yang dimaksud dengan rahmatnya Allah adalah, yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah ismun jami'un likulli khair. Kata apa saja yang menunjukkan semua kebaikan, semua sesuatu yang diridhai oleh Allah, maka itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Antum hari ini bisa duduk bermajelis taklim, lantas kemudian duduk di tempat yaitu majelis ilmu dimanapun kapanpun itu, asal itu kemudian suatu kebaikan yang diridhai oleh Allah, maka Anda termasuk orang yang mendapat rahmat dari Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Sambil mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya berharapannya kepada Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah, serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan di kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Ibnul Mubarak sampai di bab yaitu meninggalkan perbuatan dosa. Babnya adalah yaitu meninggalkan perbuatan dosa. Mawali di bab ini, Ahbarona telah memberitahu kepada kami, yaitu Sufyan ibn Uyainah, yaitu dari Sufyan bin Uyainah, Amru ibn Dinar, dari Amru bin Dinar, Tawus dari Tawus, Abdullah ibn Umar, dari Abdullah bin Umar. Qala, berkata Abdullah ibn Umar, berarti berkata Abdullah ibn Umar, berarti termasuk asar perkataan sahabat Nabi. Kata Ibnu Umar, Ibnu Adama khalqun khata'un, anak manusia atau kemudian keturunan manusia atau semua manusia, keturunan anak Adam atau manusia, itu khalqun khata'un, yaitu makhluk yang dimana penuh dengan kesalahan ataupun dosa. Kata beliau, manusia itu yaitu makhluk yang penuh dengan dosa.
illa kecuali ma rahimahullahu azza wajal, kecuali dia yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kata beliau seperti itu. Sehingga kata Ibnu Umar di dalam kitab ini disebutkan, setiap anak Adam, setiap manusia adalah makhluk yang berdosa, makhluk yang bersalah, makhluk yang tentunya penuh dengan segala kekhilafan, kecuali dia yang dimana manusia itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya seperti itu. Nah, sehingga kalau seandainya kemudian kita cermati di dalam bahasa yang disampaikan oleh Ibnu Umar, seakan-akan mengarah satu pengertian, manusia yang hidup di alam dunia ini tidak ada yang bisa selamat, tidak ada yang bisa mendapatkan pengampunan, tidak ada yang mampu kemudian dia nanti mendapatkan surga, kecuali siapa saja yang dirahmati oleh Allah. Di sini kan menunjukkan satu pengertian bahwa rahmat merupakan bagian dari keselamatan manusia, yang itu harus diraih dan ditempuh, dan rahmat itu hanya milik Allah. Sehingga oleh karena itulah disebutkan di dalam surat Az-Zumar. Panjenengan lihat surat Az-Zumar ayatnya itu 53 sampai 54. Surat Az-Zumar ayat 53 sampai ayat 54. Di sana Allah berfirman, "Qul ya ibadil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa annibu ila rabbikum wa aslimu lahu qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsuruna." Zumar ayat 53 sampai ayat 54. Kul, katakanlah Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kata Allah di dalam ayat ini, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu orang-orang yang senantiasa melampaui batas atas diri-diri mereka. Tapi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah memanggil bagi hamba-hambanya, yaitu manusia, yang dimana mereka adalah makhluk yang melampaui batas atas diri-diri mereka. Oleh sebagian penafsir, ayat ini dijelaskan yaitu maksudnya manusia tempat segala kesalahan dan tempat segala perbuatan dosa. Sehingga kalimatnya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas untuk diri-diri mereka semuanya. Artinya adalah, wahai manusia, wahai hambaku yang banyak berbuat dosa. Kita manusia yang ada di dalam belahan dunia ini tidak ada satupun yang bersih dari segala dosa, kecuali dosa-dosa itu banyak ada pada diri manusia. Lantas kata di dalam ayat Al-Quran ini, la taqnatu bi rahmatillah. Jangan kalian semuanya itu putus asa. Jangan panjenengan setuju putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengampuni dosa-dosa semuanya. Dan sungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Berarti di dalam ayat ini termasuk bagian disebutkan di dalam hadis Nabi. Hadis Nabi kan menyebutkan riwayatnya yaitu dari sahabat Ibnu Umar juga. Ada 3 dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Berarti ada 3 dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Di antaranya satu, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, itu putus asa dari rahmat Allah. Makanya di dalam ayat ini terdapat kalimat, jangan sekali-kali kemudian engkau putus asa dari rahmat Allah. Terus panjenengan takon, sing dimaksud putus asa dari rahmat Allah sih bagaimana? Kemudian di sini ada kalimat larangan, jangan sekali-kali panjenengan termasuk berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian di sini juga disebutkan dalam hadis bahwa termasuk dosa yang tidak diampuni selain syirik adalah putus asa dari rahmat Allah. Yang dimaksud putus asa dari rahmat Allah adalah
ayyasnura ngabdun, seorang hamba menyadari dia memiliki banyak dosa. Manusia menyadari dia banyak dosa, tetapi kemudian la yatuba ilaihi, tetapi kemudian dia tidak bertobat kepada Allah, tidak memohon ampun kepada Allah. Ini yang dimaksud putus asa dari rahmat Allah. Manusia menyadari dengan kesadaran jiwanya, dia menyadari dengan segenap pikirannya, lisannya pun mengucapkan, ya, aku adalah manusia yang banyak berbuat dosa, aku memiliki banyak kesalahan, aku memiliki banyak kekhilafan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bersama dengan itu dia tidak bertobat, dia tidak memohon ampun kepada Allah. Ini yang dimaksud putus asa dari rahmat Allah. Kita kalau seandainya dihadapkan pada ayat ini, kita hamba Allah yang banyak dosa tidak? Artinya kalau seandainya kita mengakui banyak dosa, seharusnya banyak bertobat, banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti itu, supaya tidak termasuk bagian manusia yang dimana kemudian dia putus asa dari rahmat Allah. Bahkan Allah menghibur di dalam ayat ini, menjelaskan dengan kalimat taukidnya, innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru dzunuba jami'a, mengampuni dosa-dosa semuanya. Bahkan kalau dalam hadis yang membicarakan masalah rahmat Allah, dulu kan pernah disinggung. Ini untuk menunjukkan betapa besar kemudian luas pengampunan rahmat Allah kepada hamba. Sampai-sampai kemudian di dalam hadis qudsi disebutkan, idza adnaba 'abdun dzamba, tatkala seorang hamba itu berbuat satu dosa. Ada hamba berbuat satu dosa, lantas dia mengetahui kalau dia memiliki Tuhan, memiliki Allah yang Maha Pengampun, lantas kemudian dia ingat kepada Allah, kemudian bertobat dan memohon ampun, lantas kemudian Allah ampuni dosanya. Tidak selang berapa lama kemudian dia mengulangi dosa lagi, tidak selang berapa lama diulangi lagi, kemudian dia ingat kembali dia memiliki Allah yang Maha Pengampun, Maha mengampuni dosa, Maha mengazab dosa. Kemudian dia berbuat dosa, lantas ingat seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah mengampuni lagi. Kemudian dalam hadis itu diulangi lagi kalimatnya, kemudian hamba itu mengulangi perbuatan dosa lagi, kemudian dia ingat lagi kepada Allah, ingat atas dosa-dosa bahwasanya ada azabnya, ingat kalau Allah kemudian mengampuninya pula jika kemudian dia bertobat. Lantas kemudian dia bertobat kepada Allah, Allah pun ampuni. Kemudian tatkala kemudian seperti itu, ia ulangi lagi oleh hamba dosanya. Lantas Allah berfirman kepada hamba itu, i'mal masyi'ta, silakan bebas engkau lakukan apa saja, aku tetap akan mengampuni dosa-dosamu. Tapi kalau menurut Imam Nawawi dijelaskan, sekalipun seorang hamba mengulangi 1000 dosa, asal kemudian dia bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, Allah tetap akan mengampuni. Sehingga bagian dari putus asa dari rahmat Allah, manusia menyadari dia memiliki banyak dosa, dia memiliki banyak kesalahan, tetapi tidak pernah memohon ampun, tidak pernah kemudian bertobat kepada Allah. Ini yang disebut dengan putus asa dari rahmat Allah. Maksudnya seperti itu. Nekatus mekaten, banyak enggak hamba-hamba Allah yang putus asa dari rahmat Allah? Kata mboten. Wakeh. Kabeh menungsa nek ditakoni, panjenengan tanglet mengtiang-tiang, yang pakai nek sanjang, sanjangnya leres. Iya Kang, aku yang ngerti sing jenengan urip nang alam dunia ya bakal mati, dunia yang ora digawa. Aku yakin dosane Kang, aku jan nek kelingan dosa-dosa. Tapi bersamaan dengan itu tidak boleh bertobat, tidak boleh kemudian dia memohon ampunan. Yang seperti inilah yang dimaksud dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus panjenengan tanglet, lantas apa yang dimaksud dengan rahmat Allah? Sehingga kan kemudian kalau kalimat rahmat ini kalimat yang akrab dengan lisan-lisan manusia. Bahkan kadang-kadang dengan wong, siapa mas namanya mas? Oh saya namanya Rahmat. Oh, nama lengkapnya Rahmatul lil alamin. Masya Allah. Kadang-kadang seperti itu ya, dijadikan nama orang. Ada yang namanya Rohim, ada yang namanya Rahmat, ada yang namanya Rohmah, bahkan ada yang namanya Rohimah. Ini satu rukun kata. Kalau ditasrif dalam bahasa Arab, Rohimah, Yarhamu, Rahmatun.
kalau diartikan bahasa kita artinya kasih sayang. Berarti rahmat itu adalah kasih sayang. Lantas Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu menyebutkan rahmatuhu, yang dimaksud dengan rahmatnya Allah adalah, yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah ismun jami'un bikulil khair, kata apa saja yang menunjukkan semua kebaikan, semua sesuatu yang diridhai oleh Allah, maka itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Antum hari ini bisa duduk bermajelis taklim, lantas kemudian duduk di tempat yaitu majelis ilmu dimanapun kapanpun itu, asal itu kemudian suatu kebaikan yang diridhai oleh Allah, maka Anda termasuk orang yang mendapat rahmat dari Allah. Antum nanti malam bisa berdiri untuk berdiri sholat malam, lantas kemudian duduk bersimpuh mohon ampunan kepada Allah. Tatkala kemudian hamba-hamba itu yang lain tertidur, maka pada saat itulah Anda termasuk orang yang dipilih mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 1 kali 24 jam kalau ada orang hamba yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, pasti dia banyak kebaikan di dalamnya. Jadi termasuk wong sing saben dinane entuk rahmat tidak? Iya, karepe kayak gue. Kan ya, harusnya seperti itu. Jadi dengan kata lain, wa'adzabuhu, kata beliau itu Syekh Islam Ibnu Taimiyah, sedangkan azabnya adalah, sedangkan azab Allah, lawan dari rahmat Allah kan azab Allah, itu adalah ismun jami'un, semua kata apa saja untuk menunjukkan segala bentuk keburukan, kekejian, kemungkaran, kemaksiatan, atau segala sesuatu yang dilaknati oleh Allah, maka itu adalah azabnya. Hari ini kalau ada orang yang dia sedang berbuat maksiat, dia sedang berbuat dosa, dia sedang berbuat satu kemungkaran, maka dia dalam pengertian berada di dalam azab Allah selagi di dunia. Ketika kemudian di dunia dia tidak bertobat, dosa itu kemudian dibawa pulang menuju kepada Allah, dibalas dengan azab yang sebenarnya di dalam neraka. Artinya kalau ada hamba hari ini yang berada di dalam keburukan, itu berarti pada posisi dia berada di azab Allah menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Jika hal itu dibiarkan, dia tidak bertobat selama kehidupan di dalam kehidupan dunia dan dosanya itu dibawa mati, kelak akan dibalas dengan azab yang sebenarnya di dalam neraka. Itu yang dimaksud dengan azab Allah Subhanahu wa taala.